Ya pemirsa, polemik penundaan pemilu terus bergulir. Presiden Joko Widodo menegaskan setiap kalangan harus taat dan patuh kepada konstitusi. Ada yang ngomong presiden dipilih 3 periode, itu ada 3 menurut saya. Satu, ingin menampar muka saya. Ya. Yang kedua, ingin cari muka. Padahal saya sudah punya muka. Yang ketiga, ingin menjerumuskan. Pernyataan tersebut meluncur dari Presiden pada Desember 2019 silam. Dengan tegas Presiden menyatakan tidak berminat menjabat selama 3 periode. Kini kegaduhan hadir lagi dengan wajah baru. Bukan lagi narasi 3 periode, namun kali ini dengan tajuk penundaan pemilu. Ketua Umum PKB yang juga Wakil Ketua DPR lah yang pertama melemparkan isu panas ini. Cak Imin berdalih alasan ekonomi menjadi pertimbangan usulan penundaan pemilu. Politikus PKB tersebut menampik jika usulan penundaan pemilu datang dari sosok Menteri Luhut Binsar Panjaitan. Diusulkan untuk penundaan. Karena momentum ekonominya tidak boleh hilang gara-gara konflik, kompetisi, gara-gara stagnasi politik gitu. Gus, informasinya ada arahan dari Pak Luhut untuk penundaan pemilu itu? Enggak ada. Enggak ada. Wakil Presiden 2014-2019 Yusuf Kala juga angkat bicara atas polemik agenda pesta demokrasi. JK menilai penundaan pemilu melanggar konstitusi. Kita taat kepada konstitusi, itu aja. Kalau mau memperpanjang berarti tidak sesuai konstitusi, kecuali kalau konstitusinya dirubah, tapi sebagian besar tidak setuju. Setelah sempat tak bersuara, Presiden akhirnya angkat bicara terkait penundaan pemilu. Dikutip dari laman Kompas ID, Presiden menyebut bahwa siapapun boleh mengusulkan wacana penundaan. Namun Presiden tetap menekankan bahwa semua pihak harus tunduk dan taat pada konstitusi. Pernyataan Presiden ini sedianya menjadi muara yang mengakhiri pro dan kontra kalender pemilu 2014 mendatang. Patuh dan tunduk sedianya menjadi kunci dalam setiap permasalahan di negeri berlandaskan demokrasi. Ya pemirsa, masih bersama kami MNC News Prime, Andreas Hugo Pereira selaku Ketua DPP PD Perjuangan dan juga Zainal Arifin Mukhtar, pakar hukum tata negara dari UGM Yogyakarta. Saya ke Bang Andreas dulu. Bang Andreas, sebagai partai terbesar di DPR, apa komitmen dari PDIP untuk bisa menjaga agar tadi Bang Uceng ada kekhawatiran soal pembahasan anggaran, lalu juga soal PKPU dan segala macamnya, itu bisa menjadi penyanderaan untuk kita semua dan bisa menjadi pintu masuk agar usulan pemilu ditunda ini benar-benar terwujud. Apa komitmen dari PDIP untuk bisa menjaga agar pembahasan dengan KPU bisa berlangsung mulus, Bang Andreas? Ya, kita sudah terbiasa dengan kalau sesuatu keputusan itu untuk dilaksanakan, gitu. Bukan untuk diwacanakan, dibicarakan, didiskusikan, didebatkan lagi gitu. Dan itu juga berlaku di apa yang diputuskan di DPR bersama dengan pemerintah, sehingga proses yang berikut adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan persiapan penyelenggaraan pemilu ini gitu. Ya, dan tentu masyarakat akan juga ikut mengawasi itu gitu. Sehingga di sini kita bersama-sama lah, artinya ya di PDI Perjuangan itu kita diajarkan untuk menjalankan, melaksanakan keputusan yang dibuat, bukan untuk memperdebatkan lagi, mendiskusikan lagi gitu. Artinya kondisi internal di PDIP solid 100% untuk menolak wacana penundaan pemilu, Bang Andreas ya? Ya, saya kira berapa kali saya harus ulang pembicaraan ini, tapi ya itu sudah berkali-kali, bahkan terakhir kan juga wacana yang berkaitan dengan ya pembahasan di MPR yang ada memang di badan pengkajian kan sekarang sedang dipersiapkan atau mempersiapkan pokok-pokok haluan negara. Memang belum sampai pada apakah amandemen undang-undang, karena memang ada beberapa skenario dengan apakah pokok-pokok haluan negara ini melalui amandemen atau melalui tahap MPR, atau melalui undang-undang. Itu ada beberapa ini skenario. Tapi dengan situasi seperti ini supaya jangan sampai menimbulkan saling curiga, kegaduhan yang kemudian tidak perlu-perlu, itu ya untuk sementara ini kita diperintahkan untuk stop pembahasan mengenai ya ide tentang amandemen ini gitu. Baik. Nah, oleh karena itu saya kira
ya di sini tugas kita sama-sama lah. Artinya masyarakat bersama dengan partai, di sini PDI Perjuangan kita sudah memutuskan. Itu di Komisi 2 kan ada wakil-wakil dari PDI Perjuangan, ada wakil-wakil dari semua fraksi gitu. Dan mengenai penyelenggaraan pemilu kan ada di Komisi 2 yang bersama dengan pemerintah dalam hal ini ya Kemendagri dan juga dengan KPU dalam proses persiapan menuju penyelenggaraan tahun 2024. Baik, saya Jadi ke Bang marilah kita bersama-sama mengikuti dan mengawasi proses pelaksanaan persiapan penyelenggaraan ini. Baik, saya ke Bang Uceng. Bang Uceng, kalau Anda melihat apakah ada korelasi usulan penundaan pemilu ini dengan proyek pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur, Bang Uceng? Ya, tentu ada banyak sekali ya dugaan, skenario kenapa kemudian ada usulan penundaan. Tentu ada yang mengaitkan dengan berbagai hal, termasuk mengaitkan dengan misalnya proses tekanan oligarki dan lain-lain sebagainya. Tapi di lain sisi memang yang paling dekat dan selalu dibicarakan itu adalah soalan IKN. Dan ini yang saya mau bilang tadi, nyambung sebenarnya dengan usulan amandemen. Tadi kan saya sudah bilang bahwa ada tiga pintu masuk sebenarnya untuk melakukan penundaan yang kelihatannya akan dipakai. Satu tadi soal alasan-alasan ekonomi yang tadi ya. Yang kedua adalah ada kondisi objektif, yaitu tiba-tiba KPU-nya yang tidak bisa melakukan pemilu dan seketika memang harus ditunda. Atau yang ketiga masuk agenda ketatanegaraan normal, karena memang MPR sendiri rajin mewacanakan yang namanya perubahan amandemen. Nah, dan salah satu rencana perubahan amandemen itu yang sempat dibicarakan, yang ramai dibicarakan dan sempat disampaikan, itu adalah soal GBHN. Menghadirkan PPHN Iya. dan memasukkan IKN di situ. Jadi memaksa memasukkan IKN di dalam PPHN agar supaya siapapun presiden selanjutnya katanya, itu akan bisa mengawal yang namanya proses IKN. Artinya apa? Dari salah satu wacana yang ramai dibicarakan dalam kaitan dengan isu penundaan dan proses amandemen ini, ya tentu saja adalah kaitannya dengan IKN. Dan itu yang mengkhawatirkan ya, karena tiga jalan ini sampai sekarang belum ada satupun yang tertutup dengan rapih. Baik menunda karena ide-ide tertentu, ide-ide ajaib yang seperti alasan ekonomi dan lain-lain sebagainya, maupun menunda dengan jalan membajak dalam tanda kutip KPU-nya sehingga KPU-nya tidak bisa melakukan pemilu dan akhirnya ada kondisi objektif untuk menundanya. Atau yang ketiga masuk agenda ketatanegaraan untuk melakukan perubahan seiring dengan tabuhan genderang perang, tabuhan genderangnya MPR. Dan kalau kita lihat, saya bilang tadi ya, peta perubahan Undang-Undang Dasar dengan peta penundaan pemilu itu dua peta yang berbeda. Ya. Karena partai-partai yang mendukung penundaan itu berbeda dengan partai-partai yang mendukung amandemen. Nah, apa yang saya mau bilang sebenarnya dari sini, komitmen demokrasi dan konstitusionalisme ini harusnya ditagihkan bukan hanya sekedar kepada presiden, kepada DPR, tetapi juga kepada penyelenggara pemilihan umum, ya, kepada KPU, termasuk kepada kita semua. Termasuk kepada kita semua untuk kemudian punya komitmen sama yang namanya demokrasi, konstitusionalisme. Konstitusionalisme itu adalah pembatasan kekuasaan, salah satu esensi dasarnya. Salah satu esensi dasar pembatasan kekuasaan tentu saja adalah soal term waktu. Ya, dan itu kita menggunakan sistem presidensil yang itu ada cirinya paling keras itu adalah fixed term. Artinya apa? Komitmen itu harusnya kita kelola bersama. Baik. Ya. Termasuk saya lihat teman Carta Politika misalnya atau teman-teman yang ada di surveyor, lembaga survei itu harus memberikan komitmennya yang kuat. Karena belakangan sudah beredar juga info yang mengatakan bahwa pihak para pengasong upaya untuk menunda pemilu ini sudah melakukan semacam deal-deal tertentu dengan beberapa lembaga survei untuk membenarkan nanti beberapa survei. Untuk membuat opini publik ya Bang Uceng ya? Iya, membangun opini publiknya termasuk membenarkan itu. Nah, artinya apa? Saya mengatakan begini, komitmen demokrasi, komitmen konstitusionalisme itu adalah komitmen kita kolektif. Ya, bukan hanya komitmen DPR dan pemerintah yang kita tagih keras-keras, tapi kemudian komitmen kita. Baik. Jangan sampai ada petualang
ya yang menyaru menjadi anggota KPU misalnya, atau ada petualang yang menyaru menjadi lembaga surveyor. Gitu. Baik, saya ke Pak Andreas. Pak Andreas, apa yang akan dilakukan oleh PDIP untuk menjaga petugas partai Pak Jokowi agar tidak terpengaruh dengan lingkungan sekitar yang terus menyuarakan agar pemilu 2024 ditunda? Ya, saya kira ya apa yang pernah disampaikan oleh Pak Jokowi, ya dengan tentu tadi ada beberapa penafsiran dari apa yang beliau sampaikan, tapi ya saya punya keyakinan bahwa beliau pun taat terhadap ya konstitusi dan mempunyai komitmen untuk menjaga komitmen konstitusionalisme tadi, dan kemudian juga untuk menjaga mengawal proses demokrasi ini gitu. Dan ya kita bersama-sama gitu melihat. Saya sempat menyinggung menyinggung di dalam beberapa komentar saya gitu dengan ya contoh analogi sejarah dari apa yang kita pernah alami gitu. Tahun 97 itu kan tahun 97 itu Pak Harmoko ketika itu ketua MPR datang ke Pak Harto dan melaporkan pada Pak Harto bahwa rakyat masih menghendaki beliau untuk menjadi presiden ke-7 kalinya. Itu konstitusional itu waktu itu, karena memang undang-undang dasar kita ya masih belum memperbolehkan pada waktu itu. Dia masih memperbolehkan. Tapi kita juga tahu bahwa tahun 98 setelah presiden mengundurkan diri, beliau pula lah yang kemudian mengetok palu dengan keras untuk memberhentikan presiden. Nah, yang saya mau sampaikan di sini bahwa pesan sejarah ini bahwa membangkangi suara kehendak rakyat itu berbahaya, marah rakyat terhadap kita gitu. Oleh karena itu ya apa yang disampaikan ya upaya untuk mempengaruhi Pak Jokowi atau upaya untuk mempengaruhi ini sebenarnya menjerumuskan kita secara bersama gitu. Sehingga jangan sampai kita semua kita sama-sama atau terutama mereka yang punya posisi langsung untuk mengambil keputusan ini jangan terjebak, jangan terjerumus dengan upaya-upaya yang menggiurkan dengan ini kekuasaan, penambahan kekuasaan ini yang kemudian membahayakan kita semua dan kemudian ya mendorong rakyat untuk marah dan kemudian itu menimbulkan situasi yang tidak kita kendaki secara bersama. Kita tunggu Pak Andreas komitmen dari PDIP untuk benar-benar menolak usulan penundaan pemilu 2024. Terima kasih Bang Andreas Hugo Pereira dan juga Bang Zainal Arifin Mokhtar untuk waktunya bersama kami malam hari ini. Dan pemirsa, kita masih akan kembali dengan tamu kami lainnya dari KPU dan juga dari surveyor Carta Politika yang merilis seperti apa persepsi ataupun pendapat masyarakat tentang usulan penundaan pemilu 2024. Tetaplah bersama kami di MNC News Prime.